Sekitar tahun 1740, di kota Batavia, terjadi kemerosotan ekonomi yang berdampak kepada hampir semua sektor. Di luar kota Batavia yang indah, terdapat pasangan suami istri yang menggantungkan hidupnya pada perekonomian negara. Hari yang kelam bagi pasangan ini. Aling dipecat dari Jung yang biasa menjadi tempat bagi dia mencari nafkah. Sang istri yang turut prihatin mencoba mengikhlaskan harta berharganya. Tetapi Aling dengan segala egonya merasa tidak membutuhkan bantuan istrinya. Sang istri geram dengan sifat suaminya. Jika suaminya ketahuan tidak punya penghasilan, istrinya khawatir mereka akan dibuang ke laut. Walaupun sebenarnya mereka akan dijadikan pekerja paksa di Sri Lanka. Lelah berdebat dengan Aling, sang istri pergi mendinginkan pikiran. Tak disangka, hari yang mendebarkan datang dengan cepat. Belanda datang untuk memeriksa surat izin menetap. Aling mencoba mengakali, akankah berhasil? Belanda melihat Aling. Tumben ada di rumah. Iya, aku sakit. Belanda percaya dengan skenario Aling dan memeriksa surat izin menetap tanpa rasa curiga. Suami istri ini lega saat Belanda percaya dengan skenario yang mereka buat. Suaminya berjanji, Setelah mereka pergi dari komplek ini, aku akan pergi mencari pekerjaan. Doakan aku. baiklah, hati-hati ya. Dalam perjalanan Aling mencari pekerjaan, tetangganya, Aheng, sedang beristirahat di saung dekat rumahnya dan menegur Aling yang tampak stres. Kenapa kau? Muka kau ketekuk gitu? Habis dipecat nih kok. Lalu? Sudah tahu mau kerja di mana? Belum. Baru mau pergi mencari kerja. Mau coba aku kenalkan dengan bosku besok? Jangan deh. Merepotkan saja. Tidak kok. Kita juga butuh orang. Begitu besar keberuntungan Aling mendapatkan tetangga yang baik hati. Aling sangat berterima kasih kepada Aheng. Selain mendapatkan pekerjaan, Aling juga mendapatkan bos yang baik hati dari Aheng. Tetapi betapa tidak beruntungnya Aheng, karena dia mendapatkan musibah. Kakaknya di Batavia meninggal karena mencoba untuk melepaskan orang-orang yang ditahan untuk dibawa ke Sri Lanka. Kehadiran Aling menggantikan sosok saudara di hidup Aheng yang sempat kosong. Tidak cukup satu musibah, bos mereka, Nihokong, mengabarkan kepada mereka bahwa ada peraturan baru dari Batavia. Siapapun yang berulah akan dibawa ke Sri Lanka, sedangkan pemalakan tetap akan terjadi. Ia berjanji untuk bertemu dengan Belanda beberapa hari ke depan dan meminta untuk Aheng dan Aling untuk tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Keesokan harinya, tiba-tiba di pabrik milik Nihokong terjadi kebakaran. Aheng yang mencoba menyelamatkan pabrik gagal karena api keburu merenggut nyawanya. Aling sudah terlambat untuk menyelamatkan Aheng. Ia pergi ke rumahnya dan menghampiri istrinya. Istrinya berhasil lari dari api. Tetapi yang berhasil ia selamatkan hanyalah surat penting dan perhiasannya. Tak bisa berbuat apa-apa, mereka mengevakuasi diri dan pergi ke saung terdekat. Di pusat pemerintahan Batavia, Falconer memerintahkan pembantaian orang Tionghoa tanpa pandang bulu. Karena ia takut kebakaran yang terjadi di luar kota adalah siasat bagi orang Tionghoa di dalam kota untuk melaksanakan penyerangan terhadap Belanda. Aling dan istrinya bertemu dengan Belanda yang diminta untuk memburu orang Tionghoa dari tempat persembunyian. Akhirnya ketemu juga. Mereka mencoba untuk menyuap Belanda
agar tidak dibawa ke kota. Seperti dibutakan oleh sesuatu, Cepat, bawa Belanda mereka. tetap membawa mereka ke kota. Di kota, situasi sudah mengenaskan. Api melahap perumahan orang Tionghoa. Pembantaian terhadap orang Tionghoa terjadi secara brutal. Perjalanan horor mereka berhenti di Stadhuis. Tanpa basa-basi, hari yang tidak ditunggu oleh Aling dan istrinya datang. Mereka dibunuh tanpa penjelasan apa salah mereka. Bagaimana dengan Belanda? Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya saling menyalahkan. Van Inhofe memberikan ide untuk membawa orang Tionghoa yang ditangkap saat kota Batavia terjadi kericuhan ke Sri Lanka. Tetapi banyak berita miring yang mengatakan bahwa orang Tionghoa dibuang ke laut, bukan dibawa ke Sri Lanka. Sehingga orang Tionghoa menjadi panik dan terjadi pula kebakaran di luar kota Batavia yang tidak tahu apa penyebabnya. Falconer panik dan memerintahkan orang-orang untuk membunuh orang Tionghoa. Falconer dan Van Inhofe jadi saling menyalahkan di persidangan. Sebelum keputusan sidang diambil, mereka berdua sudah keburu meninggal. Sedangkan Ni Hokong menjadi kambing hitam. Dia dituduh menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di luar kota Batavia. Ia dihukum untuk dibawa ke Sri Lanka, tetapi ia menolak. Dan akhirnya dia dibawa ke Ambon. Dan apakah setelah pembantaian terhadap ribuan korban jiwa etnis Tionghoa di Batavia, semua masalah langsung selesai? Tidak jawabannya. Etnis Tionghoa dan etnis Jawa yang sama-sama memiliki rasa senasib bergabung untuk melawan kolonialisme yang terjadi sampai Pulau Jawa bagian timur. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara lengkap dan detail mengenai geger pecinan dari tahun 1740 sampai 1743, bisa membaca buku berjudul Geger Pecinan 1740 sampai 1743, Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC, dan buku berjudul Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara di 1740.